Selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan sebar video ini, supaya Bung Tommy Channel berkembang. Pada kali ini Bung Tommy Channel akan membahas tentang sejarah tragedi Cikini 1957, upaya pembunuhan Soekarno. Sebelum dibahas, bagi teman-teman yang mau beli kaos Polo Lawyer, tersedia warna hitam dan biru navy, dengan berbagai ukuran MLXL dan XXL, bisa melihat produk lengkap dan pesan produk melalui link yang dicantumkan di kolom deskripsi video pada kali ini. Peristiwa Cikini adalah percobaan penggranatan untuk membunuh Presiden Soekarno di Jalan Cikini nomor 76 Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam tanggal 30 November tahun 1957. Upaya pembunuhan ini didalangi oleh Jusuf Ismail, anggota pemberontak Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Dia bersama rekannya melemparkan 6 buah granat ke arah Presiden Soekarno. 5 di antaranya meledak dan menewaskan 10 orang anak sekolah dan mencederai 48 orang. Beruntungnya, Presiden Soekarno dan kedua anaknya, Guntur dan Megawati, selamat dari insiden tersebut. Tragedi pelemparan granat di perguruan Cikini diduga bukan hanya sebuah aksi teror biasa, melainkan bertujuan untuk menyingkirkan Soekarno dari kursi kepresidenan. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak orang yang merasa tidak puas dengan kondisi politik yang terjadi saat itu. Akibatnya, tercetus sebuah upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap Soekarno. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melemparkan granat. Ide ini sendiri tercetus ketika salah satu pelaku tengah melihat mobil Presiden Soekarno di perguruan Cikini pada tanggal 30 November tahun 1957 itu. Saat itu, sedang ada perayaan hari jadi perguruan Cikini yang ke-15. Kebetulan, kedua anak Presiden Soekarno, yaitu Guntur dan Megawati, juga merupakan murid di sekolah tersebut. Kedatangan Soekarno ke perguruan Cikini tidak hanya sebagai orang tua dari kedua anaknya, melainkan juga atas undangan khusus dari Kepala Perguruan Cikini, Sumaji Muhammad Sulaimani, dan Direktur Percetakan Gunung Sari, Johan Siri. Akhirnya, para pelaku memutuskan untuk melemparkan granat kepada Presiden Soekarno untuk membuatnya jatuh dari jabatannya. Pada tanggal 30 November tahun 1957 sedang diselenggarakan perayaan Hari Jadi Perguruan Cikini yang ke-15. Saat itu, acara berjalan dengan sangat meriah. Bahkan, Presiden Soekarno juga turut hadir di sana untuk merayakan. Kehadiran Soekarno ini disambut dengan antusias oleh para peserta, terutama para murid sekolah. Usai acara, Presiden Soekarno bergegas untuk segera meninggalkan lokasi. Di sepanjang jalan dari halaman sekolah, warga sudah bergerombol untuk menantikan Presiden lewat. Namun, tiba-tiba terdengar suara ledakan hebat yang ternyata berasal dari lemparan granat yang diarahkan ke halaman sekolah. Ledakan tersebut membuat banyak orang tergeletak. Selain itu, mobil yang dikendarai Presiden Soekarno juga hancur dimakan lautan api akibat ledakan besar dari granat yang dilemparkan. Beruntung Soekarno bersama kedua anaknya, Guntur dan Megawati, selamat. Namun 10 anak sekolah tewas dan 48 orang mengalami cedera. Sebagian besar dari mereka mengalami luka parah. Pasca penggranatan tersebut, Presiden Soekarno dengan amarahnya segera memerintahkan pengejaran terhadap para pelaku pelemparan granat. Ia juga meminta untuk dilakukan penyelidikan terkait dalang di balik peristiwa tersebut. Akhirnya, hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, para aparat dan intelijen negara berhasil menangkap 4 pemuda yang diduga sebagai pelaku aksi teror tersebut. Mereka adalah Jusuf Ismail, Saidon bin Muhammad, Tasrif bin Hussein, dan Muhtasin bin Abu Bakar. Berdasarkan penyelidikan, terungkap bahwa keempat orang ini adalah penghuni asrama Sumbawa yang juga berlokasi di kawasan Cikini dan anggota dari pemberontak Darul Islam, Negara Islam Indonesia atau DITII. Selain mereka, rupanya Kolonel Zulkifli Lubis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, juga dicurigai sebagai otak dari tragedi tersebut. Untuk mengusut peristiwa ini, digelar persidangan pada tanggal 15 Agustus tahun 1958. Dalam persidangan, salah satu terdakwa menyebutkan bahwa Zulkifli Lubis adalah dalang utamanya. Bahkan, terdakwa juga mengatakan sempat beberapa kali menyusun upaya percobaan untuk membunuh Soekarno. Akan tetapi, beberapa kalangan meragukan pengakuan tersebut.
Zulkifli pribadi juga menolak untuk bertanggung jawab atas tragedi Cikini yang menyasar Soekarno sebagai target pembunuhan. Pada akhirnya, Jusuf Ismail mengaku bahwa ia yang memelopori pelemparan granat tersebut. Zulkifli pun lolos dari tuduhan. Keempat terdakwa pelaku tragedi Cikini diputuskan diberi hukuman mati di hadapan regu tembak pada tanggal 28 Mei tahun 1960. Sekian dahulu video dari Bung Tommy Channel, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.